ataupun online. Nah, sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang siap lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kami bisa mengikuti chapel ini. Dan sebentar kami akan mengikuti chapel dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Nah, jadi kita akan menyanyikan 2 lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. I love you, Jesus, more than
pagi anak-anak Kalam Kudus, apa kabarnya? Miss Vena harap semua dalam keadaan luar biasa, baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Miss Vena senang hari ini bertemu dengan kalian dalam ibadah chapel meskipun secara online. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati hati kami, telinga kami, agar setiap firman yang kami dengar dapat berbuah dalam kehidupan kami. Berkati juga Miss Vena yang akan membawakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, anak-anak, waktu itu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam pelayanan. Kemudian dia memutuskan untuk menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, waktu dia sampai di sekitaran daerah Tirus dan Sidon, datanglah seorang wanita Kanaan bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sana perempuan itu berseru kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ternyata anak perempuan Kanaan ini sedang sakit, kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan ini. Lalu karena perempuan ini tidak kenal menyerah, terus berseru kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan, para murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, suruhlah perempuan ini pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak," kata murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab perempuan ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tuhan Yesus menjawab seperti itu kepada perempuan ini. Tapi perempuan ini tidak kenal menyerah anak-anak. Perempuan ini berkata, "Tetapi Tuhan, tolonglah aku." Dia sujud di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab dia kembali, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing," kata Tuhan Yesus. Maka perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Benar Tuhan, perkataanmu benar, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka ketika Yesus mendengar perkataan perempuan itu, dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Seketika itu juga anak perempuan itu menjadi sembuh. Nah, anak-anak, di sini kita belajar
bagaimana iman perempuan itu menyelamatkan dia dan anaknya. Dikatakan di Alkitab, iman seperti ini tidak ditemukan di antara umat Israel. Ya, iman ibu ini ya yang percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu itu luar biasa buat Tuhan Yesus, sehingga seketika itu juga anak perempuan ini menjadi sembuh. Perempuan Kanaan ini mengalami iman. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Kita juga beroleh yang namanya iman. Ya, kita berharap kepada Tuhan. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan hanya doa-doa hal yang besar. Ya, seperti misalnya seperti perempuan ini menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tapi kita juga dapat berdoa untuk hal-hal yang kecil, untuk masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Contohnya seperti anak-anak waktu sakit berdoa sama Tuhan, minta pertolongan untuk disembuhkan pada Tuhan. Waktu misalnya kita tiba-tiba kehilangan mainan kita, mungkin buat kita itu hal sepele, tapi kalau misalnya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Waktu kita takut, berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah iman. Iman artinya percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita dalam segala sesuatu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Miss Vena ulang sekali lagi, iman artinya percaya kepada pertolongan Tuhan dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi buat kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan, iman yang kuat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah kecil, masalah besar, semua bawa dalam doa kepada Tuhan, sehingga kita mengalami iman itu sendiri. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu beriman kepadamu, memiliki pengharapan, dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktu kita untuk memberikan persembahan. Jadi kita dapat mengirimkan persembahan kita melalui nomor rekening di layar ini. Bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada habisnya. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami. Semoga persembahan yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami hanturkan melalui perkataan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah menonton chapel hari ini, dan sekarang kita selesai. Sampai jumpa di